3 pengajar dan 1 santri senior Ponpes Salafi Wahabi. Ingat, Salafi Wahabi. Istana Yatim RJ. Nah, ini yang paling jelas. Ya, di sini Istana Yatim Riyadul Jannah. Istana Yatim, Yayasan Istana Yatim Riyadul Jannah. Apa yang dilakukan mereka? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Salafi Wahabi tidak pernah menyikat Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulisan SAW. Pasti dengan Arabnya mereka. Tidak menggunakan tulisan seperti ini, SAW ini. Mulai kapan Salafi Wahabi melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Kapan? Ya Allah. Ketika sudah jelas kan? Ini fakta jejak digital di Google Map-nya. Teman-teman bisa simak sendiri. Ternyata ada kegiatan yang namanya Maulid Nabi. Jelas kalau ada kegiatan Maulid Nabi ya bukan Salafi Wahabi namanya ya. Dan saya pun juga berusaha mencari jejak digital aktivitas pondok pesantren ini. Dan saya menemukan video seperti ini teman-teman. Jelas nih ya ada keterangannya, lokasinya di Depok. Aktivitasnya seperti ini. Orang-orang Salafi Wahabi itu mengharamkan musik teman-teman. Mereka nggak mau ada musik-musik di pesantrennya. Sedangkan ini tidak hanya bermusik ya teman-teman, bisa lihat ini menari-nari juga. Sedih sebenarnya ya melihat orang tua yang menitipkan anak ke pesantren, pulang-pulang anaknya hamil. Nggak ada yang tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Ya, jujurlah menyampaikan berita demi keselamatan banyak orang ya. Jangan bikin fitnah-fitnah. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin teman-teman, YouTuber ini dia itu bikin fitnah ya. Fitnah seolah-olah ada pesantren yang bermanhaj salaf yang dituduh-tuduh Salafi Wahabi itu katanya juga tersandung kasus asusila. Dia memberitakan seperti itu di channel YouTube-nya. Tapi pada akhirnya kan dibongkar sama Mas Heri Pras, dibongkar sama Mas Fatih di channel Pencari Ilmu itu teman-teman ya. Dan juga dibongkar di channel Our Life Muslim Channel gitu ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Sudah dibongkar semua kebohongan-kebohongannya dan saya juga sudah membahas. Akhirnya videonya dihapus sama dia. Dan ternyata dia bikin video fitnahan baru lagi. Mungkin dia itu semalaman cari-cari data kali ya. Mana ini pesantren yang Salafi Wahabi yang ada kasus pencabulannya. Pada akhirnya dia nemu juga tuh berita. Ternyata ada media yang memberitakan bahwa pesantren Salafi Wahabi juga ada kasus asusila di sana. Ya akhirnya seneng banget dia. Ternyata selama ini yang dicari-cari beritanya nggak ada. Akhirnya ketemu juga, ya Allah. Mungkin dia sampai sujud syukur tuh ya karena menemukan berita ini. Dengan bangganya akhirnya dia bikinlah video reaksi gitu ya, menjelek-jelekkan Salafi. Nih lihat nih ada kasus gini, ini lihat nih gitu ya. Coba kita simak nih sedikit videonya. 3 pengajar dan 1 santri senior Ponpes Salafi Wahabi. Ingat, Salafi Wahabi. Istana Yatim RJ ditetapkan sebagai tersangka. Istana Yatim RJ namanya ya. Bahkan di sini dia juga memperlihatkan Google Map-nya ya, data Google Map-nya. Coba kita lihat nih. Nah, kita buka untuk foto-fotonya. Nah, ini mau ngelihat aktivitas pondok pesantren tersebut di Google Map-nya ini kan biasanya ada tuh jejak digitalnya. Ini foto di Ponpes atau di Istana Yatim Riyadul Jannah. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Adakah yang mengenal dengan orang-orang ini sebagai dai-dai manhaj salaf? Kalau saya sendiri sih tidak ya. Saya tidak tahu beliau-beliau ini siapa. Tapi katanya ini adalah dai-dai manhaj salaf katanya sih yang buat channel ini ya. Kalau saya sih nggak kenal ya teman-teman. Nggak ada fotonya Mbah Hasyim Asy'ari ya? Nggak ada kalau di sini. Tapi yang satunya itu ada jelas terpampang gitu. Berjenggot panjang. Berjenggot. Kalian simpulkan sendiri. Ada lagi foto ini. Ini fotonya bisa kalian cari ya. Di Google Maps ada. Oke. Nah, intinya dia membuka data lah bahwa ini loh pesantrennya, ini loh Google Map-nya, silahkan lihat foto-fotonya. Pada akhirnya Mas Heri Pras kembali membuka data Google Map yang seperti apa yang dikatakan orang ini. Dan yang mengejutkan adalah yang Mas Heri Pras temukan seperti ini teman-teman. Coba lihat nih ya. nih sudah muncul fotonya ya. Ada 292 foto. Ya. Kalau kita melihat dari fotonya teman-teman, dan ini katanya Salafi Wahabi nih. Coba kita lihat foto-fotonya. Kira-kira ada foto apa saja di situ? Nih, nggak mungkin orang Salafi Wahabi seperti ini. Jilbabnya saja kurang lebar, teman-teman. Kalau mau dituduhkan ke Salafi Wahabi. Nah, ini yang paling jelas. Ya, di sini Istana Yatim Riyadul Jannah. Istana Yatim, Yayasan Istana Yatim Riyadul Jannah.
Apa yang dilakukan mereka? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Salafi Wahabi tidak pernah menyikat Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulisan SAW. Pasti dengan Arabnya mereka. Tidak menggunakan tulisan seperti ini, SAW ini. Mulai kapan Salafi Wahabi melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Kapan? Ya Allah. Ketika Ya, sudah jelas kan? Ini fakta jejak digital di Google Map-nya. Teman-teman bisa simak sendiri. Ternyata ada kegiatan yang namanya Maulid Nabi. Jelas kalau ada kegiatan Maulid Nabi ya bukan Salafi Wahabi namanya ya. Dan saya pun juga berusaha mencari jejak digital aktivitas pondok pesantren ini. Dan saya menemukan video seperti ini teman-teman. Nah, ini video dengan judul Milad kelima Istana Yatim Riyadul Depok. Jelas nih ya, ada keterangannya, lokasinya di Depok. Aktivitasnya seperti ini. Ya, seperti itu aktivitasnya. Apakah seperti ini yang disebut orang-orang Salafi Wahabi? Orang-orang Salafi Wahabi itu mengharamkan musik, teman-teman. Mereka nggak mau ada musik-musik di pesantrennya. Sedangkan ini tidak hanya bermusik ya, teman-teman bisa lihat ini menari-nari juga. Sekarang coba saya cari sendiri di Google Map ya, pakai laptop saya teman-teman. Saya akan buktikan perkataan Mas Heri Pras beneran nggak sih di Google Map-nya pondok pesantren yang tadi itu ada dokumentasi kegiatan Maulid Nabi. Saya ketik dulu di sini Istana Yatim Riyadul Jannah. Oh ini ada Istana Yatim Riyadul Jannah. Oke ini langsung muncul ya. Sepertinya ini memang sudah lama di Google Map, jadi dia langsung muncul ketika kita cari. Oh ya, ini tadi ya yang direaksi oleh Mas Heri Pras. Coba sekarang kita lihat foto-foto kegiatannya. Nah ini dia ya. Kita lihat yang lainnya, foto-fotonya. Oh, ini ada kegiatan sablon gitu ya. Ini juga ini yang ditemukan oleh Mas Heri Pras ya, bahwasanya memang di sana ada perayaan Maulid Nabi ya. Jelas berarti ya apa yang dikatakan oleh Mas Heri Pras ya benar, memang ini dokumentasi dari pondok pesantren Istana Yatim Riyadul Jannah yang diberitakan sebagai pondok pesantren Salafi Wahabi. Ternyata bukan teman-teman ya, karena ada aktivitas ya ini teman-teman bisa lihat Maulid Nabi. Ditambah lagi yang lebih jelas juga kita bisa lihat jejak digital di YouTube memperlihatkan kegiatan ya nari-nari dengan lantunan musik-musik seperti itu. Jelas sekali ini bukan kegiatan orang yang bermanhaj salaf yang sering dituduh-tuduh Wahabi, karena dai-dai manhaj salaf itu biasanya menghindari musik, bahkan mengambil pendapat bahwa musik itu haram. Jadi jelas ya, orang ini kembali membuat kebohongan di sosial medianya. Memang kita lihat dia itu mengutip sebuah berita dari Bogor Times ya, yang menuliskan bahwa itu adalah pesantren Salafi Wahabi, tapi dia tidak memverifikasi secara detail, sehingga apa yang dia sampaikan adalah ya fitnah, kebohongan. Padahal kan dia juga nyari-nyari jejak digital di Google Map, kok nggak ketemu foto-foto yang kegiatan itu tadi yang kita tampilkan. Ya bisa jadi dia memang sengaja menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya agar dia bisa memfitnah pihak-pihak yang berseberangan dengan dia. Astagfirullahaladzim. Ada, biye. Ada. Umat. Jujurlah dalam menyampaikan berita, apalagi terkhusus masalah kasus asusila yang terjadi di sebuah pondok pesantren, teman-teman. Dengan kejujuran kita ini memberitakan sesuatu, itu bisa menyelamatkan orang lain. Orang-orang jadi tahu, oh ternyata ini nih pesantren yang tidak baik, ini pesantren yang berbahaya, pernah ada jejak digital tersandung kasus begini begitu. Jujurlah menyampaikan sesuatu, jangan membuat berita bohong. Kami yang mengkritik pesantren-pesantren yang tersandung kasus asusila itu bukan menyerang ormasnya, bukan menyerang manhatnya. Kalaupun misalnya kasus itu terjadi oknumnya pada ormas itu aja, bukan berarti kita juga nyerang ormas itu. Ya mau gimana lagi, kalau memang setiap berita yang muncul ya dari ormas itu yang melakukan. Kalau misalnya ada yang melakukan itu dari ormas Muhammadiyah, dari ormas Persis, ya kita beritakan juga, tapi faktanya kan nggak ada. Berita-berita yang selalu muncul ya dari kalangan situ ya, teman-teman tahulah maksud saya. Sedih sebenarnya ya melihat orang tua yang menitipkan anak ke pesantren, pulang-pulang anaknya hamil, nggak ada yang tanggung jawab. Astagfirullahaladzim.
Ya, jujurlah menyampaikan berita demi keselamatan banyak orang ya. Jangan bikin fitnah-fitnah. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.